Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah saya Yati Suryati, guru MTS dari MTS Al-Huda Sedananya, guru sejarah kebudayaan Islam. Anak-anakku yang berbahagia, sebelum melanjutkan materi pembelajaran, mari kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam pandemi ini. Semoga kita mendapatkan lindungan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, pada kesempatan yang berbahagia ini, Ibu akan mengulas materi tentang sejarah Khulafaur Rasyidin. Adapun tujuan pembelajaran dari tentang Khulafaur Rasyidin itu adalah 1. Supaya kita bisa menghayati nilai-nilai positif yang dilakukan Khulafaur Rasyidin untuk masa kini dan yang akan datang. 2. Supaya kita menjalankan perilaku ikhlas dalam berjuang untuk mencapai kemajuan. Khulafaur Rasyidin. 1. Abu Bakar As-Siddiq. 2. Umar bin Khattab. 3. Utsman bin Affan. 4. Ali bin Abi Thalib. Sifatnya Abu Bakar As-Siddiq: rendah hati, sederhana, adil, dermawan, penolong, santun. Sifat Umar bin Khattab: berani, bersikap adil, bersikap rendah hati, bersikap jujur, dan bijaksana. Sifat Utsman bin Affan: cerdas, pemberani, sabar, tabah dalam menghadapi masalah. 4. Ali bin Abi Thalib: cerdas, pandai, pemberani, sabar, tabah dalam menghadapi masalah. Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin atau Khulafaur Rasyidin berasal dari 2 kata, yaitu kata khalifah atau khulafa, yang artinya pengganti atau pemimpin, dan kata arsyidin, yaitu orang yang mendapat petunjuk. Jadi, menurut bahasa, Khulafaur Rasyidin yaitu orang yang ditunjuk sebagai pengganti atau pemimpin yang selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq, nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abi Quhafah At-Taimi. Pada zaman pra-Islam dia bernama Abu Bakar Abdul Khalaf. Kemudian setelah masuk Islam namanya diganti oleh Rasulullah SAW dengan sebutan Abdullah. Ia termasuk sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Abu Bakar akan dilahirkan di kota Mekah 2 tahun sesudah tahun gajah. Jadi Abu Bakar adalah sahabat Rasulullah SAW yang pertama. Kenapa disebut dengan As-Siddiq? Karena beliau adalah orang yang pertama kali mempercayai hijrahnya Rasulullah SAW. Dan beliau juga adalah sebagai pengganti imam sholatnya Rasulullah SAW tatkala beliau sakit. Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Setelah Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar terpilih menjadi khalifah setelah memerintah selama 2 tahun. Abu Bakar wafat pada tanggal 23 Jumadil Akhir 13 Hijriah pada usia 63 tahun dan dimakamkan di samping makam Rasulullah SAW. Beliau dikenang oleh para sahabat sebagai khalifah yang sangat taat kepada Allah SWT dan Rasulnya, serta berbudi luhur, tidak sombong, dan amat sederhana. Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Prestasi Abu Bakar As-Siddiq selama menjadi khalifah adalah 1. Memerangi orang murtad.
Karena pada zaman Abu Bakar As-Siddiq banyak orang-orang yang murtad keluar dari Islam. Kenapa? Sebab dianggap bahwa mereka itu menganggap beliau Rasulullah sudah wafat sehingga beliau kembali lagi murtad. 2. Memberantas nabi palsu. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq banyak nabi palsu. Pengumpulan dan pemalsuan ayat suci Al-Quran. 4. Memperluas wilayah dakwah Islamiyah. Keteladanan karakter Abu Bakar As-Siddiq. Apa saja keteladanan Abu Bakar As-Siddiq? Satu yang harus kita teladani adalah beliau rendah hati atau tidak sombong, berhati tenang, sederhana, penyabar. Itulah karakter Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufal, keturunan Abu Uzza al-Quraisy dari suku salah satu suku yang terpandang dan mulia. Umar dilahirkan di Mekah 4 tahun sebelum kelahiran Rasulullah SAW. Ketika mengajarkan remaja, ketika menginjak remaja, ia mendapat kepercayaan dari suku bangsa Quraisy untuk menjadi wakil dan berbagi perundingan dengan suku-suku yang lain. Sebelum Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia, ia telah menunjuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai penerusnya. Khalifah Umar bin Khattab. Apa saja prestasi Umar bin Khattab? Satu adalah mendirikan beberapa departemen dan pemerintahan. 2. Mengatur dan menerbitkan sistem pembayaran gaji dan pajak tanah. 3. Mendirikan pengadilan dan rangka memisahkan lembaga yudikatif dengan lembaga eksekutif. Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abdil As bin Umayyah bin Abdi Syam bin Abdul Manaf. Utsman bin Affan memangku jabatan khalifah selama 12 tahun, dimulai dari 23 sampai 36 Hijriah. Dalam usia 70 tahun sampai 82 tahun, kepemimpinan Utsman bin Affan sangat berbeda dengan kepemimpinan Umar. Hal ini disebabkan karena ketika Utsman diangkat sebagai khalifah telah berusia lanjut. Apa saja prestasi Utsman bin Affan? 1. Memperluas dakwah Islam. 2. Mengganti gubernur-gubernur wilayah Islam yang ingin memisahkan diri setelah wafatnya Khalifah Umar. 3. Memperbanyak naskh Al-Quran yang sudah dibukukan menjadi 7 eksemplar. Keteladanan karakter Utsman bin Affan. Sikap kedermawanan Utsman bin Affan ditunjukkan tatkala beliau sedang meronda di tengah malam. Beliau adalah mendengar suatu keluarga yang tidak makan, yang sedang merebus batu. Beliau itu mengintip sendiri dan beliau adalah membawa makanan sendiri. Sikap keteladanan Utsman bin Affan. Sikap kesederhanaan Utsman bin Affan. Sikap Utsman sebagai
diplomat ulung, terbukti ketika diplomasi dengan kafir Quraisy saat Fathul Mekah. Sikap kejujuran Utsman bin Affan. Jadi ini adalah sikap-sikap keteladanan Utsman bin Affan. Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, nama lengkapnya adalah Ali bin Abi Thalib Abdul Muthalib bin Abdul Manaf. Dia dilahirkan di Mekah pada tanggal 13 Rajab sekitar tahun 600 Masehi. Ia merupakan anak laki-laki keempat dan terakhir dari Abu Thalib. Abu Thalib adalah adik dari Abdullah, ayah Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, Ali bin Abi Thalib adalah saudara sepupu Nabi Muhammad SAW. Dikatakan ia masuk Islam pada usia 10 tahun setelah dewasa. Ali bin Abi Thalib dinikahkan dengan Fatimah Az-Zahra, putri bungsu Nabi Muhammad SAW. Pernikahan ini terjadi 2 tahun setelah peristiwa hijrahnya atau sekitar tahun 624 Masehi. Jadi Ali bin Abi Thalib adalah saudara sepupu Rasulullah SAW dan beliau adalah dari keturunan orang yang kurang mampu sehingga Rasulullah SAW merawatnya dan dia dididik dari kecil oleh Rasulullah SAW dan dia adalah umur 10 tahun sudah masuk Islam. Beliau adalah orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-anak. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagai khalifah. Setelah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wafat, melalui musyawarah masyarakat muslim beramai-ramai membait Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Ali menerima baitan pada tanggal 24 Juni 656 Masehi. Nah, di sini prestasi Ali bin Abi Thalib. Dalam perluasan dakwah Islam, Islam telah sampai ke daerah Sindh yang terletak di bagian barat India. B. Dalam urusan politik, Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengganti para gubernur yang diangkat khalifah sebelumnya serta membasmi para pemberontak dan pembangkang kekhalifahan. Cukup sekian materi dari Ibu. Sebelum ditutup, Ibu mau memberikan evaluasi. Nomor 1, sebutkan prestasi Abu Bakar As-Siddiq. 2, sebutkan prestasi Umar bin Affan. 3, sebutkan prestasi Ali bin Abi Thalib.